Jadi baru-baru ini gue mendapatkan email dari Adobe yang intinya adalah kenaikan harga dari paket langganan gue. Yang sebelumnya gue itu langganan sekitar 317.000 naik menjadi 346.000 atau sekitar 10%-nya. Di sini sebenarnya bukan kenaikan pertama gue. Sebelum-sebelumnya gue juga pernah mengalami kenaikan seperti ini secara mendadak dan tiba-tiba. Tapi gue tidak begitu menghiraukan karena menurut gue harganya juga masih masuk akal. Nah, tapi di sini menurut gue ini harganya udah cukup mahal. Gue mikir, bisa nggak ya kira-kira gue nolak kenaikan harga ini? Karena apa? Karena di sini gue ngerasa udah berkali-kali nih gue dapat kenaikan harga ini, masa sekarang kena lagi. Dan gue juga ngerasa kenaikan ini tuh secara sepihak, jadi nggak ada pemberitahuan H-1, nggak ada pemberitahuan seminggu sebelumnya atau apa, tiba-tiba di hari itu gue dapat email tentang kenaikan harga untuk billing selanjutnya, yaitu di bulan Agustus. Di sini dari Juli itu harganya masih 317.000, di Agustus nanti akan 340.000. Dan akhirnya gue memutuskan untuk chat support di Adobe-nya. Kalau teman-teman ke websitenya itu mungkin cukup ribet ya, karena dia posisinya agak tersembunyi, tapi kalau misalnya tiba-tiba dia itu ada di sebelah kanan bentuknya untuk chat support kayak gini. Dan itu diklik aja, kemudian gue klik itu, gue coba bilang pakai bahasa Inggris, kira-kira gue dapat email tentang kenaikan harga ini, dan gue nggak mau ada kenaikan harga itu. Nah, yang pertama-tama dibalesnya itu adalah oleh chatbot, jadi bukan oleh manusia, jadi itu otomatis. Jadi gue harus menjelaskan beberapa kali untuk akhirnya gue dapat ngobrol langsung dengan chat supportnya. Atau kalau teman-teman pengen langsung ngobrol dengan chat supportnya, bilang aja I want to chat dengan real humans gitu, atau cepat aslinya. Dan kemudian gue akhirnya chat tuh dengan si chat supportnya. Terus kemudian si agentnya itu mengecek data gue dulu. Itu cukup lama tuh ya ngeceknya, sampai akhirnya chatnya terputus. Itu gue pertama kali chat di Adobe terputus. Dan setelah itu gue kayak belum ada respon apa-apa, chatnya udah keputus gitu kan. Terus akhirnya gue coba lagi di chat, langsung ke chat agentnya. Terus gue bilang gue dapat email untuk kenaikan harga, gue nggak mau kenaikan harga itu. Terus kemudian dia balesnya, sorry banget tapi gue nggak ada rekaman screenshotannya, gue udah hilang sih rekamannya. Pokoknya dia bilang, ya mohon maaf ada kenaikan harga segini. Pokoknya dia nggak ngasih solusi lah gitu awalnya. Terus kemudian gue bilang, gue nggak mau ada kenaikan harga ini, gue pengen harga gue yang sebelumnya. Terus tahu apa teman-teman? Gue dikasih langsung nih, ini langsung nih, nggak ada solusi atau debat sedikit pun ini. Dia langsung ngasih, oh maksud kamu harga yang ini ya, harga sekitar 299.000. Yang dimana itu harga mungkin udah berapa tahun lalu gitu, bukan harga sebelumnya gue yang 317.000. Terus tiba-tiba ditawarin itu, terus gue bilang kayak dalam hati, menarik, kok bisa ya ditawar-tawar kayak gini dia. Terus ya udah langsung aja gue bilang iya gue mau harga yang itu. Terus kemudian dia ngasih summary. Nah di summary-nya ini menurut gue cukup unik. Jadi sebelumnya kan dia bilang 299.000. Di summary-nya itu dia nulis 290 sekian ditambah pajak jadi 317.000. Apakah kamu yakin? Kalau yakin bilang agree gitu. Terus gue baca, terus gue bilang sebelumnya lu bilang 299, gue mau yang itu. Terus akhirnya diralat lah si invoice-nya itu. Kemudian gue klik agree, dan sekarang langganan Adobe gue bukan 317.000 tapi 299.000. Itu udah termasuk pajak. Dan bisa dilihat juga di sini, jadi ada dua billing ya sebelumnya ya. Yang satu yang 317.000, yang satu lagi adalah di si 299. Nah, si yang 299 ini itu akan langsung dipotong duluan di beberapa hari setelah gue mengajukan komplain itu. Dan nanti ketika gue dipotong lagi sebesar 340 atau 317.000, itu tuh akan di refund oleh Adobe-nya. Bilangnya sih seperti itu. Nah, ini gue belum dapat refundannya, tapi gue udah kepotong 299.000 untuk langganan di bulan berikutnya. Dan juga shout out buat teman-teman member yang sudah mendukung Keylearn pada video kali ini. Ini dia. Sebenarnya gue nggak berharap sih, atau sebenarnya gue nggak nyangka sih akhirnya harganya bisa turun. Gue itu cuman berharap nggak naik aja harganya gitu. Ya udah harga normal aja 317.000, itu gue nggak apa-apa kalau untuk bayar itu gitu. Tapi gue nggak nyangka ternyata gue dapat harga yang lebih murah, dan kayaknya itu diambil dari harga pertama kali gue langganan Adobe. Mungkin kalau nggak salah segituan ya, sekitar 299.000, tapi gue itu lupa di tahun berapa. Dan ketika dia keceplosan gitu, menurut gue itu salah satu kesempatan bagi gue untuk betul yang itu, walaupun gue
ya agak nggak jujur juga sih untuk ngasih tahu bukan harga yang itu, 317.000 aja itu gue udah cukup kok. Tapi lagi-lagi yang bilang harga 299 itu bukan dari gue, tapi dari Adobe-nya langsung. Gue cuman bilang gue nggak mau kenaikan harga, gue pengen harga yang sebelumnya. Dan pas dikasih harga sebelumnya, ya harga yang 299 itu. Bisa dilihat juga ya, ini gue juga dapat email terkait update dari membership Adobe Creative Cloud gue di tanggal 8 Juli. Terus kemudian ini juga gue dapat email atau terima kasih telah berlangganan Adobe, kamu akan ditagih sebesar 299.000 termasuk pajak per bulannya. Jadi bisa dilihat di sini. Ini kalau menurut gue bukan diupdate harganya, tapi gue beli paketan baru dan paketan lamanya itu dimatiin, makanya nanti ada refund di situ. Jadi teman-teman kalau yang dapat email ini, saran gue sih coba aja chat ke supportnya Adobe, siapa tahu dapat diskon atau harganya nggak jadi naik. Karena kalau akhirnya bisa dinego seperti itu, berarti kenaikan harga ini sebenarnya bukan secara masif, tapi spesifik ke user-user tertentu. Jadi coba cek langganan teman-teman itu, teman-teman udah berapa kali dinaikin harga sama Adobe, itu cancel aja kalau bisa, kayak gue dulu sebelumnya. Gue cancel, kena denda, gue chat supportnya, gue nggak mau bayar dendanya. Kalau nggak, gue nggak akan langganan lagi. Terus kemudian dia ngasih diskon, nggak ada dendanya, tapi bisa langganan lagi. Akhirnya gue langganan lagi di situ. Dan sekarang ada kenaikan harga, gue langsung minta, gue nggak mau kenaikan harga ini, gue mau harga yang sebelumnya, kasih diskon yang cukup besar. Dan gue juga sering dengar sih cerita-cerita beberapa orang-orang yang akhirnya mendapat diskon setelah sedikit mengancam seperti itu. Jadi itu patut dicoba ya sebenarnya ya. Terus dong di kolom komen kalau teman-teman punya pengalaman seperti ini, terutama untuk chat ke Adobe dan akhirnya mendapat apa yang teman-teman inginkan. Mungkin gitu aja sih untuk video kali ini. Sekian dari Glenn dan sampai jumpa.